Makanya memang niat ini bisa berubah-ubah. Di setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa kepada kita dalam setiap salatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Karena namanya hati ini berbolak-balik. Jangankan sekelas saya, ibu atau siapapun. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang apa wibawa Umar bin Khattab? Cerdas. Bahkan manusia paling cerdas, setiap ucapannya turun wahyu. Ketika dia memegang lembaran-lembaran Taurat, hanya beberapa lembar saja dipegang dia, dapat dari orang Yahudi untuk dibaca dan dipelajari. Nabi SAW bertanya, ya Umar, apa yang ada di tanganmu? Kata Umar, ini lembaran Taurat wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, amutahawikun anta ya ibnal Khattab. Kau sudah bingung wahai Umar. Lempar. Laqad taraktukum alal bayda. Ku tinggalkan Islam kepada kalian terang benar. Ngapain kau bawa itu? Lempar. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada Umar, aku takut dengan Taurat yang di tanganmu kau terkena syubhat. Itu maksudnya. Sudah tidak usah baca, cukup kau pelajari agama yang kubawa saja, itu sudah cukup. Tidak usah bawa-bawa itu. Kalau Nabi SAW mengkhawatirkan Umar bin Khattab akan sesat karena lembaran-lembaran Taurat, padahal Rasul masih hidup dan Rasul sebagai gurunya Umar, dan Umar pun senantiasa bersama Nabi, tapi Rasul masih khawatir. Macam mana dengan umat yang jauh dari Nabi, yang sembarangan Islam aja belum kuat, kemudian mau baca Injil pula. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Rahiqul Makhtum, masih bicara soal peperangan Uhud, dan kita sudah masuki halaman ke-392, janji berperang kembali di Badar. Al-Imam Ibn Ishaq meriwayatkan ketika Abi Sufyan dan orang-orang yang bersamanya pulang, maka dia pun berteriak-teriak, sesungguhnya kami berjanji kepada kalian untuk berperang lagi di Badar pada tahun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabatnya, katakan kepada Abi Sufyan, Badar adalah janji antara kami dan dirimu. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW tidak pernah menyerah. Makanya Nabi SAW mengatakan Badar adalah janji antara kami dan kalian. Kita tahu bahwa perang Badar adalah perang yang terjadi di tanggal 18 bulan Ramadan, dan kemenangannya diabadikan dalam Quran di beberapa ayat dan beberapa surat dalam Quran. Salah satunya disebutkan dalam surah Al-Anfal dan juga suratul Nasr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, maksudnya adalah peperangan Badar. Disitulah terjadi kemenangan yang gemilang bagi kaum muslimin karena datang pertolongan Allah. Jibril dengan 5.000 pasukannya.
Lah Abi Sufyan ini seolah-olah dendam karena kekalahan mereka di Badar. Jadi dia ingin mengulang peperangan itu dan mendapatkan kemenangan dengan prasangkanya. Maka Nabi SAW dengan keyakinan yang mengatakan justru Badar itulah yang Allah janjikan kepada kami. Artinya kemenangan. Karena sebenarnya Uhud sendiri, kalau seandainya para sahabat itu, khususnya para pemanah, tidak meninggalkan pos-pos mereka sehingga mereka menyelisih perintah, tentu Allah akan menangkan dalam perang Uhud ini. Tapi itu sebagai ujian bagi Rasul dan juga para sahabat, khususnya para sahabat Nabi SAW, bahwa siapapun yang menyelisihi perintah nabinya maka akan dikuasakan kehinaan kepada mereka. Lah salah satunya kekalahan, bentuk kehinaan itu. Baik, kemudian di sini ada bab memata-matai pasukan musyrikin. Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib adalah anak angkat Rasul, dan beliau juga kelak akan menjadi khalifah keempat. Dipungut Nabi ketika usianya 10 tahun karena melihat jasa besar pamannya yang merupakan ayah Abi Thalib sudah merawat Nabi SAW sedari usia 8 tahun sampai diangkat menjadi Nabi, bahkan sampai ikut dalam membela dakwah Nabi, walaupun Allah takdirkan ayahnya tidak mati muslim, mati kafir. Maka dalam bentuk al-wafa, sifat wafa, artinya Nabi SAW mengajarkan sifat wafa. Wafa itu membalas kebaikan dengan banyak kebaikan. Itu sifat Nabi, membalas satu kebaikan dengan banyak kebaikan. Memang dia berbuat baik tidak seberapa kepada kita, tapi kita balas kebaikan dia dengan kebaikan yang luar biasa. Lah dalam Islam disebut akhlak wafa. Itu akhlak para nabi. Karena di masyarakat ini kadang-kadang meremehkan kebaikan orang, apalagi tidak seberapa kebaikannya. Ah, ngapain juga, nggak seberapa aja dia berbuat baik loh, pengen dibalas kan itu. Kadang-kadang kita ini meremehkan kebaikan orang, padahal Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Lah Nabi SAW mengajarkan akhlak itu dengan memungut Abu Talib, karena memang keluarga Abu Talib miskin, kasihan. Maka untuk menopang ekonominya, maka diambillah Ali dan dirawatnya, sehingga Ali radhiyallahu anhu menjadi anak angkat Rasul dan orang yang paling dicintai Rasul. Makanya wajar saking cintanya Nabi kepada Ali dinikahkan dengan putrinya Fatimah. Lah Ali radhiyallahu anhu ini diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi mata-mata orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, pergilah, buntutilah pasukan musyrikin dan lihatlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan. Jika mereka menuntun kuda dan menunggang unta, maka mereka ingin pulang ke Mekah. Namun jika mereka menunggang kuda dan menuntun unta, kebalikannya, maka mereka ingin menyerbu Madinah. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika mereka ingin menyerbu kota Madinah, maka aku akan menghadang mereka di sana. Lalu aku akan memerangi mereka semuanya. Ali pun mengatakan, aku pun pergi membuntuti mereka dan mengawasi apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka menggiring kuda dan menunggang unta, artinya mereka akan balik dan pulang ke kota Mekah, karena mereka tidak menunggang kuda. Kalau menunggang kuda kan mau perang artinya. Kalau menunggang unta artinya mau pulang. Berarti mereka ingin pulang, artinya sampai di situ peperangan. Walaupun kemudian setelah mereka pulang, Abi Sufyan ini bersiasat untuk menakut-nakuti kaum muslimin, bahwa mereka akan datang membawa pasukan menyerang Madinah. Tentu kekalahan di Uhud baru beberapa waktu, tiba-tiba ada ancaman Abi Sufyan akan membawa pasukan besar ke Mekah. Ini membuat gentar sebagian para sahabat, karena luka-luka mereka juga belum pulih, mereka juga masih lelah.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu kalimat yang membuat iman mereka naik ke puncak. Apa kata Rasul? Kalau mereka mau menyerang kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Dia sebaik-baik penolong. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka keimanan para sahabat melesat ke puncak, dan mereka pun siap menghadang kapanpun Abi Sufyan dan pasukannya menyerang kota Madinah. Tapi rupanya tidak terjadi hal itu. Baik, kemudian di sini mencari prajurit yang gugur dan terluka. Para prajurit Islam disebar untuk mencari mereka yang gugur dan terluka setelah kepulangan pasukan Quraisy. Tentu menunjukkan apa? Bahwa jasad seorang muslim memiliki kemuliaan, baik ketika mereka hidup ataupun mati. Harus dicari jasadnya dan dikuburkan dan difardu kifayahkan secara layak. Menunjukkan Islam ini memang menghargai jasad manusia. Makanya ada hadis, kasru admil mayyit ka kasrihi al hayy. Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu sama dengan mematahkan semasa hidupnya. Artinya tidak boleh menyakiti mayat karena sama dengan menyakiti saat hidupnya. Begitulah Islam memuliakan orang yang sudah meninggal. Lah walaupun orang-orang yang di Uhud ini banyak para sahabat yang jadi gugur dan mati syahid, tetap mereka harus dilayakkan penguburannya, dimuliakan penguburannya. Makanya Nabi memerintahkan para prajurit untuk mencari rekan-rekan mereka yang gugur. Dijelaskan, Zaid ibn Thabit menceritakan, pada perang Uhud Nabi SAW mengutusku mencari Sa'ad bin Rabi. Sa'ad ibn Rabi, ingat Sa'ad ibn Rabi, dia adalah tokoh dari tokoh-tokoh besar Ansor, Sa'ad bin Rabi, dan dia saudagar kaya dan banyak menginfakkan hartanya untuk kaum muslimin. Lah Sa'ad bin Rabi ini saat perang Uhud terlibat, kebetulan dia salah satu orang yang gugur, mati syahid. Lah Zaid bin Thabit ini menceritakan, jadi ketika dia mencari Sa'ad bin Rabi, beliau berkata kepadaku, setelah kemudian ditemukan jasadnya dan hampir meregang nyawa, kata Sa'ad bin Rabi kepada Zaid bin Thabit, jika engkau bertemu dengannya, maksudnya Nabi SAW, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya, Rasulullah bertanya kepadamu, apa yang kau dapati dalam dirimu? Zaid berkata, kemudian aku berkeliling di antara para prajurit yang gugur, yang terbunuh, aku berhasil menemukannya. Apa ini perkataan Nabi SAW kepada Zaid ibn Thabit? Jika engkau berjumpa dengan Sa'ad ibn Rabi, sampaikan salamku untuknya. Rasulullah SAW menyampaikan salam ini kemuliaan kepada Sa'ad ibn Rabi, dan katakan kepada Sa'ad, Rasul bertanya kepadamu, apa yang kau dapati dari dirimu? Maka Zaid mulai mencari di antara para prajurit yang gugur dan terbunuh, dan dia berhasil menemukan dalam keadaan sakaratul maut, di tubuhnya ada 70 luka. Menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya perang sampai lukanya banyak segitu. Dan itu luka yang macam-macam bentuknya, ada tusukan tombak, ada sabetan pedang, ada hujaman panah, artinya semua senjata menusuk badannya. Kemudian kata Zaid ibn Thabit, wahai Sa'ad, Rasulullah SAW mengucapkan salam kepadamu dan berkata juga untukmu, beritahu aku apa yang kamu dapati dalam dirimu. Maka Sa'ad ibn Rabi mengatakan, salam balik buat Rasul dan katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, sungguh aku mendapati aroma sorga. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, katakanlah kepada kaumku Ansar, kalian tidak punya alasan di hadapan Allah
jika sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh, sedangkan kalian masih punya mata yang bisa melihat, pada saat itu juga ruhnya melayang. Di sini ada pelajaran dari kata-kata Sa'ad ibn Rabi' ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya orang Ansar, agar melindungi Nabi. Makanya dia mengatakan, kalau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mati sementara kalian hidup, kalian tidak punya alasan di hadapan Allah nanti. Jadi Sa'ad meminta kepada orang Ansar, selamatkan Nabi, jaga dia, jangan sampai terbunuh. Sebab kalian tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika sampai Rasul terbunuh, sedangkan kalian masih punya mata, artinya masih punya ruh, masih hidup. Berarti kalian tidak membela Nabi. Dan ini bentuk kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau hidup bersama, kalau mati bersama. Jangan sampai kemudian Rasul meninggal, kalian pula hidup. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kalimat seperti itu. Kemudian juga di antara para prajurit yang terluka ditemukan Usairim, Amr ibn Thabit. Dalam keadaan sekarat. Sebelum itu mereka pernah memintanya masuk Islam, tetapi ia menolaknya. Para sahabat berkata, ini adalah Usairim Amr ibn Thabit. Apa yang memotivasinya ikut perang? Kami telah meninggalkannya dalam keadaan ia mengingkari Islam. Lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang memotivasimu ikut dalam perang? Apakah karena cinta pada kaummu ataukah cinta pada Islam? Ia menjawab, cinta pada Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku berperang bersama Rasul hingga menimpaku apa yang kalian lihat. Lalu pada saat itu juga ia wafat. Para sahabat menceritakan hal ini kepada Rasul. Rasul pun bersabda, ia termasuk penghuni sorga. Abu Hurairah berkata, dan ia belum pernah salat kepada Allah walaupun sekali. Jadi kisahnya adalah Usairim ini, Amr ibn Thabit, saat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke kota Madinah. Maka kemudian Mus'ab ibn Umair berhasil mengislamkan dua tokoh besar Ansar yang merupakan kepala suku. Salah satunya adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad. Nah, Sa'ad ibn Mu'ad ini adalah pemimpin Aus, pemimpin kabilah Aus. Karena di sana ada Sa'ad lain namanya Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ini pemimpin Khazraj. Dan kabilah Khazraj lebih besar dibandingkan kabilah Aus. Dan dua-duanya belakangan menjadi suku Ansar. Ansar itu terdiri dari dua kabilah ini, Aus dan Khazraj, tapi yang besar itu Khazraj. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini dia pemimpin Aus. Saat dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, saat ini pulang ke kampungnya, ke kabilahnya. Kemudian mengajak seluruh kabilah yang masuk Islam. Bahkan mengancam seluruh kabilahnya, kalau tidak masuk Islam, jangan satu atap denganku. Akhirnya satu kabilah masuk Islam kecuali Usairim. Ini kisahnya. Si Usairim ini tak mau. Semua masuk Islam, si Usairim pula tak mau. Pokoknya kekeh dia di atas kekafiran. Makanya kenapa jasanya Sa'ad bin Mu'ad ini sangat besar sekali, karena mengislamkan satu kabilah. Wajar kalau seandainya saat kematiannya bergegar aras Allah Subhanahu wa taala, 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya. Lah si Usairim ini dia satu-satunya yang menolak Islam. Padahal semua kabilahnya masuk Islam. Tapi saat perang Uhud, dia tergerak untuk membela kaumnya. Itu disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Orang jahiliyah itu kan, orang Arab kan sifatnya qabili. Jadi sifatnya orang-orang jahiliyah di zaman itu fanatik kelompok. Siapapun yang menyakiti satu dari kelompok mereka, walaupun beda agama, pasti marah. Itu maksudnya. Makanya Nabi SAW ketika pengepungan Bani Hashim,
oleh 18 kabilah dipimpin Abu Jahal. Tidak semua Islam yang dikepung itu. Bani Hashim kan tidak semua masuk Islam, ada juga yang tidak masuk Islam. Tapi karena mereka semangat kesukuannya kuat, saling melindungi, makanya tidak peduli apakah beda agama atau enggak, yang penting satu suku bela, gitu modelnya. Ya. Jadi si Usairim ini ketika melihat bahwa orang-orang kabilahnya suku Aus ini ingin berperang di Uhud, maka dia khawatir keselamatan kerabat-kerabatnya, karena juga mereka masih kerabat-kerabatnya gitu ya. Kayak kita ke desa ini kadang-kadang satu desa itu kayak ke satu keluarga kan gitu ya. Jadi si Usairim ini tidak mau melihat mungkin pamannya mati, mungkin ponaannya terbunuh dalam perang itu. Jadi dia ingin membela kabilahnya. Dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, Rasul, aku ingin perang. Kata Rasul, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Kata Usairim. Kata Rasul, karena kau musyrik. Kalau kau ingin berperang, masuklah ke agamaku. Tapi Usairim tak mau. Dia tetap memujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap di atas agamanya dan ikut perang bersama Rasul untuk membela kaumnya. Tapi Rasul tetap menolaknya. Akhirnya kemudian lembutlah Usairim. Hidayah di sini masuk. Kalau memang itu syaratnya, baik, saya akan bersyahadat. Akhirnya dia bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, disitulah dia kemudian masuk dalam peperangan. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia mati syahid. Usairim ini, Amr ibn Thabit ini mati syahid dalam peperangan Uhud ini. Lah ketika kemudian dia sedang sekarat, maka orang-orang menghampiri beliau karena kan satu suku tahu dia tidak masuk Islam. Ya. Kemudian dihampiri, apa yang membuat kamu ikut perang? Sukunya tidak tahu kalau dia masuk Islam. Apakah engkau karena ingin membela kabilahmu atau karena cinta kepada Islam? Maka kemudian kata Usairim, saya sudah Islam dan saya cinta dengan Islam, katanya kan. Kemudian dia meninggal. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memuji Usairim dan mengatakan dia di sorga. Dia di sorga, kata Rasul. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan setelah meninggalnya Nabi di hadapan murid-muridnya. Maukah kutunjukkan, kata Abu Hurairah, seorang laki-laki tidak pernah sujud walaupun satu kali, tiba-tiba mati masuk surga. Sahabat mengatakan, mana ada orang yang tidak pernah sujud mati kok masuk surga. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu menceritakan ada. Tahukah kalian kisah Usairim? Katanya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menceritakan tentang kisah Usairim. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana seorang Usairim Amr ibn Thabit mengajarkan kepada kita bahwa al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Makanya ada istilah husnul khatimah. Akhirnya yang baik, bukan awalnya. Karena Usairim awalnya jahat, kafir, tidak mau sholat, sujud pun tak mau. Tapi lihat akhirnya, setelah dia bersyahadat, dia gugur syahid. Itu akhirnya. Makanya kenapa kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita meminta akhir yang baik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar kau memberikan akhir yang baik kepada kita. Karena yang akhir itu biasanya yang baik. Hari yang akhir itu yang baik. Kalau hari dibagi 3, dimulai Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang akhir itu baik karena ada Jumatnya. Kemudian bulan juga kalau dibagi 3 juga sama. Nanti akan berjumpa dengan Ramadan dan 2 bulan Hurum, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu akhirnya, akhir tahun kalau bulan dibagi 3. Yang akhir-akhir itu yang baik. Ramadan ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. 10 akhir itulah terbaik karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi yang akhir-akhir itu memang yang baik. Ya, termasuk juga usia manusia. Ada waktu anak remaja, ada waktu dewasa, ada waktu tua. Yang paling baik itu yang tua, karena itu yang menentukan masuk surga tidaknya. Lah begitu juga umur juga ditentukan akhirnya. Seperti kisah Usairim di sini ditentukan akhirnya. Lah akhirnya dia masuk Islam, akhirnya mendapatkan akhir yang baik. Usairim Amr ibn Thabit.
Kemudian juga di antara para prajurit terluka yang mereka temukan adalah Quzman. Ia telah berperang laksana para pahlawan. Ia tanpa bantuan orang lain berhasil membunuh 7 atau 8 prajurit musyrikin. Ini termasuk jasa perang. Karena kan jasa perang dalam prajurit kan bisa membunuh 1 musuh, 2 musuh. Itu kan bagiannya berbeda. Orang yang membunuh 1 dengan 2 akan berbeda bagian jatah rampasan perangnya. Ya. Karena itu dianggap jasa perang. Dengan itulah akan diangkat pangkatnya bahasanya ya. Nah si Quzman ini, sahabat Quzman ini, dia membantai sampai 7 atau 8 prajurit musyrik dalam perang Uhud. Para sahabat menemukannya penuh dengan luka, lalu memikulnya ke perkampungan Bani Zufar, dan orang-orang Islam memberikan kabar gembira kepadanya, akan tetapi akan balasan pahala dari Allah. Namun ia berkata, demi Allah, aku tidak berperang kecuali karena martabat kaumku. Seandainya bukan karena hal itu, aku tidak akan berperang. Maka ketika lukanya semakin parah, ia bunuh diri dengan menikam dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diingatkan tentangnya, beliau berkata ia termasuk penghuni neraka. Ini adalah akhir perjalanan mereka yang bertempur karena nasionalisme atau karena apapun juga selain meninggikan kalimat Allah, meski mereka berperang di bawah panji Islam, bahkan meski dalam pasukan Rasul dan para sahabatnya. Jadi kisahnya Quzman ini, Quzman ini memang dia masuk Islam, lain dengan Usairim. Kalau Usairim kan memang dia kafir, kemudian masuk Islam, kemudian perang, kemudian meninggal mati syahid. Tapi Quzman ini dia sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Tetapi perang dia saat mengikuti peperangan itu bukan karena Allah, memang karena ingin membela kabilahnya. Sebab kalau kabilahnya diserang, yang mati bukan dia saja, anak-anak, perempuan, bayi-bayi, orang hamil, semua akan dilibas kalau perang itu kan. Kalau perang itu kan pasti korbannya macam-macam. Sehingga dia melihat kalau tidak ikut, maka dikhawatirkan kabilahnya akan hancur, banyak korban jiwa. Itulah yang dipikirkan si Quzman ini. Sehingga semangat nasionalismenya membela kabilah itu melebihi semangat Islamnya. Harusnya kan lebih tinggi semangat Islamnya daripada kabilahnya. Ini enggak. Semangat membela negerinya lebih tinggi dibandingkan semangat Islamnya. Membela negara tentu bagian daripada iman, tapi membela Islam itu nomor utama. Ya. Karena jihad itu kan intinya untuk meninggikan kalimat Allah. Li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi Quzman ini saking semangatnya dalam berperang, dengan enteng dia membunuh musuh. Sampai 7-8 musuh terkapar di hadapannya, berhasil ditebasnya. Tapi sayang dia pun terluka. Terluka dengan sebuah tombak yang menancap. Belum bisa dibuka. Menancap, dipegang tombaknya itu. Ya, masih menancap. Jadi para sahabat ketika melihat bagaimana keberanian Quzman ini bisa membunuh dan membantai musuh dengan jumlah yang banyak yang tidak dilakukan banyak para sahabat, maka akhirnya kemudian langsung ditolong karena tombaknya masih nancap. Ditolong, dibawa ke kabilah Bani Zufar. Setelah kemudian sampai di Bani Zufar, karena dia tidak tahan sakit, tombaknya kan masih nancap masalahnya. Jadi dia tak tahan sakit, darah bercucuran, sakit. Jadi akhirnya karena tidak tahan sakit, dia ingin mati sekalian. Ditusukkanlah tombaknya makin dalam supaya cepat mati. Ya kan biasa orang-orang di peperangan, kalau orang-orang kafir, ya kan kalau mereka sedang kesakitan, mereka meminta kawannya untuk dipercepat kematiannya kan. Tadi tembak, tadi tusuk kan itu ya. Tapi kan dalam Islam tidak seperti itu. Tidak boleh, karena hukum bunuh diri dalam Islam itu bagaimanapun berat. Karena orang kalau sudah mati bunuh diri, masuk nerakanya dilamakan di dalamnya. Makanya istilah dikekalkan, bukan kekal selamanya, tapi saking lamanya ya, orang bunuh diri itu. Jadi Quzman ini dia tusukkan tuh tombak sedalam mungkin supaya cepat mati. Ingat, Allah tahu dan memberitahu Jibril agar memberitahu Nabi bahwa di antara sahabatnya ada yang mati bunuh diri.
dan dia bukan termasuk penduduk surga walaupun sudah membunuh 8 orang musyrik. Sehingga ketika kemudian para sahabat melihat Kuzman meninggal, namanya para sahabat tidak tahu menahu, taunya siapa yang membunuh musyrik itulah yang pahlawan. Kalau sudah pahlawan perang pasti akan dipuji-puji. Mungkin dia termasuk penduduk surga. Beruntunglah si Kuzman, banyak kali musuh dibantainya. Pokoknya dipuji banyak para sahabat. Pasti dia masuk surga. Maka Nabi SAW mendengar hal itu membantah para sahabat. Tidak, dia tidak masuk surga. Kagetlah para sahabat itu. Rasul dia sudah membunuh banyak musuh. Kau katakan dia tidak masuk surga dan kau katakan masuk neraka? Kata Rasul, ya, kalau kalian tidak percaya, lihat Kuzman. Rame-ramelah para sahabat melihat Kuzman. Rupanya dia sedang memegang tombaknya dan menusukkannya. Barulah para sahabat percaya. Dari sini menunjukkan bahwa sangat rugi dalam kondisi seperti ini. Yang taruhannya nyawa kalau tidak ikhlas karena Allah. Akhirnya apa? Peperangannya tidak ada guna bagi dia. Hanya menyakiti raga dan jiwanya, tapi tidak mendapatkan surganya. Karena tujuan jihad itu kan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk membela keluarga ataupun membela kabilah dalam saat peperangan. Tapi yang kita bela itu Islamnya. Inilah di antara kisah yang kedua, kisah Kuzman. Baik. Kemudian kebalikan dari hal di atas, didapati di antara para prajurit yang terluka ada seorang berasal dari Yahudi Bani Tha'labah. Ia berkata kepada kaumnya, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwa kewajiban membela Muhammad atas kalian merupakan satu kebenaran. Karena itu tertuang dalam kitab-kitab perjanjian lama, gitu ya. Tiba-tiba mereka berkata, hari ini adalah hari Sabtu. Ia berkata, kalian tidak punya hari Sabtu lagi. Kemudian ia mengambil pedang dan bekalnya seraya berkata, jika aku mati, maka hartaku adalah untuk Muhammad. Jika aku mati, hartaku milik Muhammad. Biarlah ia membelanjakannya sesukanya. Kemudian ia berangkat berperang hingga terbunuh. Maka Nabi SAW bersabda, Mukhairik sebaik-baik orang Yahudi. Jadi ini namanya kisah Mukhairik. Mukhairik ini walaupun dia Yahudi, tapi dia konsisten dengan perjanjian. Kita tahu bahwa Nabi SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kota Madinah kan memang kacau balau, sering berperang, baik antar kabilah Khazraj dan juga Aus, ataupun antar kabilah Yahudi dengan satu dan yang lainnya. Atau Yahudi membela Khazraj, yang Yahudi satunya membela Aus. Pokoknya saling peperang antara kabilah-kabilah dan suku-suku itu. Lah kedatangan Nabi SAW betul-betul membawa reformasi total, di mana Nabi SAW membuat satu ide untuk membuat negara berbasis kota dan terlindungi dengan sebuah piagam yang melindungi segenap jiwa yang ada di kota Madinah. Maka disetujui, maka Rasul menjadi pemimpinnya dan semua bulir-bulirnya berdasarkan syariat Islam. Dan semua setuju, baik Ansar ataupun Yahudi yang ada di kota Madinah, karena intinya saling melindungi kota supaya tidak diserang dari luar. Lah orang-orang Yahudi saat Nabi SAW berada di kota Madinah itu kan, mereka kan mendengar bahwa Nabi itu ngaku Nabi dan dikatakan Nabi oleh orang Ansar. Tentu orang Yahudi sendiri pengen tahu kebenarannya, apakah dia Nabi atau bukan. Lah rupanya banyak juga orang Yahudi yang yakin bahwa dia Nabi. Ya dibandingkan Nasrani sih, Yahudi bisa dihitung dengan jari yang masuk Islam di zaman Rasul. Tapi maksudnya ada tokoh-tokoh Yahudi itu yang masuk Islam, salah satunya Abdullah ibn Salam. Tapi hampir semua tokoh mengingkari keislamannya. Lah ada juga tokoh Yahudi namanya Mukhairik, yang kisahnya Mukhairik ini. Ini juga sama dengan Abdullah ibn Salam. Tapi dia tidak masuk Islam. Kalau Abdullah Salam kan masuk Islam. Kalau dia tidak. Tapi dia yakin bahwa itu Nabi. Sangat yakin bahwa Mukhairik ini bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi. Lah saat perang Uhud itu kan terjadi di hari Sabtu. Dan hari Sabtu bagi orang Yahudi itu hari sakral. Makanya ada kisah Sabu Sabti dalam Quran itu. Di mana orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu sebagai hari sakral. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali hanya merenung dan beribadah. Jadi Mukhairik ini mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang lainnya dan mengatakan, kalian mengetahui bahwa kewajiban membela Muhammad atas kalian merupakan satu kebenaran. Artinya
dia berpegang dengan piagam. Bukankah dalam piagam itu kalau kita disakiti, maka Muhammad dan pengikutnya membela kita? Kalau mereka disakiti, kita pun harus membela dia. Itulah tertulis dalam piagam, saling melindungi satu dengan yang lainnya. Jadi Mukhairik ini berpegang dengan piagam tadi. Tapi karena perang ini di hari Sabtu, orang Yahudi mengatakan, macam mana kami akan melindungi dan memberikan kekuatan dalam peperangan di sementara ini hari Sabtu? Tidak bisa, ini hari sakral. Ini hari sakral bagi kami. Tapi kemudian Mukhairik ini tidak peduli. Tidak ada Sabtu lagi bagi kalian. Kita sudah melanggar perjanjian untuk saling menopang, untuk saling menolong. Kalau kalian tak mau, tak masalah, aku jalan sendiri. Makanya akhirnya kemudian Mukhairik ini jalan sendiri menuju pertempuran membela Nabi SAW dengan alasan perjanjian dalam piagam Madinah itu. Akhirnya Allah takdirkan dia pun meninggal dunia. Makanya Rasul mengatakan Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Inilah diantara kisah-kisah tentang prajurit yang gugur dan terluka. Ya, ada yang seperti kisahnya tadi Amr ibn Thabit atau Usairim yang tidak pernah sholat tapi masuk surga gitu ya, karena pahala syahid. Ada yang sebaliknya, orang yang semangat jihad malah bunuh diri, harusnya dapat surga malah masuk neraka gitu ya. Ada juga orang di luar Islam juga ikut serta tapi membela Islam dan Rasul memujinya. Artinya memang niat ini bisa berubah-ubah. Makanya memang niat ini bisa berubah-ubah. Setelah Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada kita dalam setiap salatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Karena namanya hati ini berbolak-balik. Jangankan sekelas saya, ibu atau siapapun. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang apa wibawa Umar bin Khattab? Cerdas. Bahkan manusia paling cerdas, setiap ucapannya turun wahyu. Ketika dia memegang lembaran-lembaran Taurat, hanya beberapa lembar saja dipegang dia, dapat dari orang Yahudi untuk dibaca dan dipelajari. Nabi SAW bertanya, ya Umar, apa yang ada di tanganmu? Kata Umar, ini lembaran Taurat wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, amutahawikun anta ya ibnal Khattab. Kau sudah bingung wahai Umar? Lempar. Laqad taraktukum alal bayda. Ku tinggalkan Islam kepada kalian terang benaran. Ngapain kau bawa itu? Lempar. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada Umar, aku takut dengan Taurat yang di tanganmu kau terkena syubhat. Itu maksudnya. Sudah tidak usah baca, cukup kau pelajari agama yang kubawa saja, itu sudah cukup. Tidak usah bawa-bawa itu. Kalau Nabi SAW mengkhawatirkan Umar bin Khattab akan sesat karena lembaran-lembaran Taurat, padahal Rasul masih hidup dan Rasul sebagai gurunya Umar, dan Umar pun senantiasa bersama Nabi, tapi Rasul masih khawatir. Macam mana dengan umat yang jauh dari Nabi, yang sembarangan Islam aja belum kuat, kemudian mau baca Injil pula. Nah, saya itu dulu punya murid gitu ya, bukan murid, ya ngaji juga lah, tapi kan ngajinya belum kuat karena bukan anak pesantren, ya nggak ikut ngaji halako gitu. Jadi dia bertanya, Ustaz, di rumah saya ada sekitar 4 atau 5 Injil dengan berbagai macam versi, dan setiap malam saya baca, kemudian saya banding-bandingkan, ya kan, kok aneh ya Ustaz. Nah, jadi saya tanya, kamu setiap malam baca Injil, kapan baca Qurannya? Aku bilang, kapan baca Qurannya? Dia bilang apa? Ini Ustaz, ini kan untuk perbandingan agama. Ini bukan perbandingan, ini joplang agama namanya. Mana dibanding-bandingkan? Nggak ada bandingan Islam itu. Mau dibandingkan dengan agama lain, nggak bisa lah. Ya syukur akhirnya dinasihati lah. Alhamdulillah akhirnya nurut juga. Dibuang Injilnya. Artinya kalau sampai terus menerus ya bisa beda agama lah. Quran tidak dipelajari, malah kita boleh dipelajari dengan alasan perbandingan agama. Nah ini kan repot. Makanya kadang-kadang orang-orang kuliah kemudian ada pelajaran perbandingan agama dan begitu. Kalau Islam tidak kokoh, takut terkena syubhat. Lihat orang-orang murtad itu, ketika mereka sudah masuk agama lain, mencela Islam. Ya, saya tidak pernah mendapatkan setenang hati ini dalam agama ini, katanya kan.
Lah semenjak waktu dia Islam tak belajar, tak berzikir, tak masuk masjid, kok dia bilang begitu pula? Ya itu kan karena setan namanya kan. Setan memang yang masuk memberikan was-was, seolah-olah mengaburkan Islam dan memburuk-burukkan Islam dan akhirnya memuji agama daripada Islam. Itu sama dengan siapa itu orang Yahudi Madinah, Ka'ab bin Ashraf, datang kepada orang musyrik. Kemudian orang musyrik bertanya, ya Ka'ab, mana bagus agama kami dengan agama Muhammad? Gitu. Dan si Ka'ab bin Ashraf ini orang Yahudi, tentu tahu Islam lebih baik karena bagaimanapun ajaran Islam lebih dekat dengan Yahudi dibanding orang musyrik kan. Dia malah mengatakan, oh agama kalian lebih baik daripada Muhammad tuh katanya. Ini kan orang yang kacau, kan ngerusak orang kafir, ngadu domba intinya. Intinya bahwa tidak usahlah kita baca-baca kitab-kitab di luar daripada Islam. Quran saja kalau kita kaji seumur hidup kita nggak akan selesai. Umur kita udah nggak ada, Qurannya belum selesai kita kaji. Kenapa sibukkan dengan kitab-kitab di luar daripada kitab Al-Quran? Baik, sampai di sini. Sebelum ada yang tutup, kalau yang bertanya silakan. Ada. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.